Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama Sadan Al-Fatir. Jelang timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan di babak semifinal, timnas Indonesia mendapatkan dua kabar buruk. Dan yang pertama, timnas Indonesia harus kehilangan striker andalan mereka, yaitu Rafael Struijk yang mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Dan ini sangat-sangat merugikan buat timnas Indonesia, dan kemungkinan besar STY akan menurunkan Ramadan Sananta sebagai pengganti Rafael Struijk. Dan kabar buruk yang kedua yaitu wasit yang bertugas di ruang VAR yang berasal dari Thailand, yaitu Sivakor Puudom, akan bertugas lagi di laga ini sebagai pemimpin di dalam ruang VAR. Dan ini sangat-sangat merugikan bagi timnas Indonesia, di mana kita tahu dalam dua laga timnas Indonesia, baik timnas U23 maupun senior, wasit ini sangat merugikan timnas Indonesia. Kita tahu pada saat timnas U23 menghadapi tuan rumah Qatar di partai pembuka babak penyisihan grup A, banyak kejadian-kejadian kontroversi yang dilakukan petugas di dalam ruang VAR ini, yaitu Sivakor Puudom yang mengakibatkan dua kartu merah dan satu penalti yang sangat kontroversial yang dilakukan oleh pemimpin wasit di dalam ruang VAR ini. Dan di saat timnas Indonesia senior juga pernah melakukan hal yang sama ketika timnas senior berlaga di Piala Asia melawan Irak, di mana kita tahu timnas Indonesia harus menelan kekalahan 3-1 dari timnas Irak. Tetapi sebelum timnas Irak unggul 2-1, sempat viral, yaitu pemain Irak sudah berada dalam posisi offside ketika timnas Irak berhasil mencetak gol dan tidak dilakukan pengecekan VAR. Dan ini membuat timnas Indonesia betul-betul dirugikan oleh wasit asal Thailand ini. Dan lagi besok timnas Indonesia akan menjalani babak semifinal, dan wasit asal Thailand ini juga akan memimpin di dalam ruang VAR sebagai pengontrol jalannya pertandingan. Dan ini membuat timnas Indonesia betul-betul sangat dirugikan jika melakukan hal yang sama di dua pertandingan timnas Indonesia, baik timnas senior maupun timnas U23. Dan mudah-mudahan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh wasit asal Thailand ini. Dan untuk mengantisipasi laga ini, timnas Indonesia juga harus waspada kepada para pemain dari Uzbekistan. Kita tahu timnas Uzbekistan U23 ini sangat-sangat luar biasa. Terbukti dalam 4 laga dia berhasil mencetak 12 gol dan belum kebobolan 1 gol pun. Itu artinya timnas Uzbekistan saat ini masih clean sheet di 4 pertandingan, dan ini sangat luar biasa. Lini depan gacor, pertahanan juga sangat kokoh, yang membuat timnas Indonesia harus mewaspadai serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Uzbekistan. Dan terbukti ketika Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi, ketika itu pelatih dari Arab Saudi mengatakan bahwa timnas Uzbekistan sangat-sangat bagus dalam membangun serangan. Dia aktif melakukan long ball atau umpan jauh, dan ini skema yang dilakukan oleh pelatih Uzbekistan yang membuat timnas Arab Saudi kesulitan untuk bisa mengantisipasi long ball yang dilakukan oleh timnas Uzbekistan. Dan kita harus mewaspadai serangan-serangan yang dilakukan oleh Uzbekistan.
dan untuk bisa memutus serangan yang dilakukan Uzbekistan, pemain timnas Indonesia harus mendefense, menekan, pressing pemain-pemain timnas Uzbekistan agar permainannya tidak bisa berkembang, dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa melakukan hal ini karena kita tahu STY sudah pasti melihat permainan Uzbekistan dan pasti akan mengevaluasi apa yang akan dilakukan STY ketika menghadapi Uzbekistan, dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di babak semifinal ini. Oke, sampai di sini info terbaru dari timnas Indonesia. Mudah-mudahan wasit yang berasal dari Thailand ini tidak melakukan lagi kontroversi terhadap timnas Indonesia. Salam sepak bola Indonesia.